Halo, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Serla Cenita. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin konten tentang sekolah aku, tentang apa ya? Soalnya kemarin tuh waktu aku pernah bikin di Instagram, aku tanya kan, aku butuh referensi buat bikin konten. Terus ada temenku tuh bilang kayak gini, bikin no konten mata kuliah di sana apa aja dong Vi, BKBK kepo nih aku, labnya dan kampusmu kayak gimana. Yang pertama, lab, kita tuh belum pernah masuk lab. Pernah sih, tapi itu kayak cuma ngeliat doang, dan itu tuh kita soalnya belum belajar tentang farmasinya gitu. Terus tentang kampus, aku udah pernah bikin ya say di video sebelumnya tentang explore sekolah 2 part 1 sama part 2. Jadi sekarang kamu bikin konten tentang mata kuliah di sana apa aja. Jadi kalau kalian penasaran sama videonya, stay tune. Jadi aku mau cerita dikit. Aku kan di sini kuliahnya kan 3 tahun. Yang 1 tahun itu kuliah bahasa, terus yang 2 tahun tuh jurusan. Sebenarnya sebelumnya tuh kayak gitu. Tapi sekarang, maksudnya tahun aku tuh beda. Tahun aku tuh jadi 1 tahun itu kuliah bahasa sama kuliah jurusan. Kan aku jurusan farmasi, jadi tuh aku udah belajar tentang farmasi gitu. Kalau yang bahasa itu kita belajar HSK. Itu ada 5 HSK. Terus sekarang aku lagi di HSK 4 yang kayak apa ya? Yang kayak bab 1 gitu loh. Pokoknya kayak bab 1 gitu, kan ada 2 buku. Satu bukunya tuh isinya 10 bab. Nah, bukunya tuh kayak gini. Ini HSK 1. Ini tuh kayak agak gampang gitu. Terus setiap HSK, setiap buku ini tuh ada workbooknya. Ini. Jadi itu kayak soal-soal aja isinya. Terus setiap bukunya nih, itu ada kasetnya guys. Ini ada CD-nya. Nah, CD-nya ini tuh isinya kayak percakapan 2 orang gitu tentang kayak ini, misalkan contoh. Ini kan ada kayak ni hao. Ini tuh kayak di CD-nya tuh isinya kayak gitu. Terus sekarang aku tuh udah selesain HSK 1. Jadi HSK-nya tuh ada 5. Terus kalau mau graduate dari kampus, kita tuh harus nyelesain HSK 4 yang bab 2. HSK 4 yang bab 2. Yang ini. Jadi HSK 4-nya tuh ada 2. Banyak banget. Ini sang, ini sya. Aku lagi belajar yang HSK 4, yang sang. Lagi di bab 7 kalau nggak salah. Ya, mau bab 8. Yang ini tuh gila, ini susah banget. Ini tuh udah mulai susah. Yang ketiga ini aja tuh udah susah banget guys. Tapi aku belum kauses sih, belum ujian yang HSK 3, soalnya masih nunggu teman-temanku yang ada di Indo. Kayaknya sih tahun depan aku baru ujian HSK 3. Jadi yang pelajaran bahasanya ini tuh aku lagi belajar HSK. HSK-nya terdiri dari 1 sampai 5. Dan sekarang aku lagi belajar HSK 4 yang sang, atau mungkin kalau biar kalian lebih paham tuh yang bab 1 itu isinya 10 bab. Soalnya yang HSK 1 sampai 3 itu satu buku itu isinya 20. Satu buku kayak gini tuh isinya 20. Terus for your information, yang HSK 1 sampai 3 itu HSK 1 sama HSK 1 sama 2 itu masih ada pinginnya guys. Masih kayak ada mana sih? Nah, kayak ini loh. Apa sih dibacanya? Chuotian. Ini pokoknya masih ada tulisan Indo, kayak ada abjadnya gini. Kalau yang HSK 3 itu udah gak ada. Beneran udah bener-bener gak ada. Jadi tuh kayak gini. Isinya tuh Mandarin semua. Jadi kalian tuh harus benar-benar hafal hasilnya kayak gimana. Terus kalian harus hafal artinya tuh kayak gimana. Ini yang bahasanya tuh aku belajar gitu. Sekarang lagi masuk HSK 4 yang sang dari bab 8, Terus yang jurusannya, ada lagi. Kemarin semester waktu aku datang aku juga dapat ini, pelajaran ini. Ini tuh nulis, pokoknya tuh ini tentang nulis. Hanses ya. Ini tuh tentang cara-caranya nulis kayak gimana.
Jadi nulisnya tuh juga ada caranya guys, kalian nggak boleh sembarangan. Kayak ini apa sih? Mana sih? Oh, ini kan kelihatan nggak sih? Nah, ini kan itu ada tata caranya. Ini dulu 1, terus habis ini tuh kayak gini 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi ada tata caranya gimana nulisnya. Ini yang semester awal, terus di sini tuh belajarnya 1 tahunan. Jadi kalau aku tuh udah masuk TR, itu aku udah masuk tahun kedua. Jadi kalau dikatakan di sini pakai semester apa tahun, kalau menurutku sih pakai tahunan. Ini yang tentang bahasa. Yang kedua ini cara menulis. Kemarin tuh aku kan jurusanku farmasi, jadi aku belajar farmasi. Kemarin tuh waktu pertama belajar itu belajar introduction to pharmacy kalau nggak salah. Iya, jadi tuh kayak farmasi itu apa. Tapi kalau pelajaran majornya itu aku pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Mandarin soalnya kan masih belum tahu. Itu jadi awalnya belajar introduction farmasi, kayak farmasi itu apa, terus pokoknya tentang sejarah farmasi gitu. Terus kan udah selesai introduction farmasinya udah selesai, terus aku belajar ini. Susah banget, basic chemistry. Ini tuh sebenarnya ada berapa ya? Ada 14. Mana sih? Ini nih, ada 14 chapter kan. Tapi kemarin gara-gara waktunya nggak nutut, kita cuma sampai belajar dari chapter 6. Terus sisanya kita udah nggak belajar lagi, kita ganti bab. Nanti kayaknya next semester aku sama teman-temanku yang masih di sini, yang di Indonesia juga belajar sih, tapi online. Tapi itu susah banget, soalnya tuh cuma dikasih kayak PPT-nya gitu. Itu nanti bakal belajar farmakologi. Jadi kan aku udah belajar berapa? 3 kan. HSK tadi yang bahasa HSK sama cara nulisnya. Terus yang farmasinya tadi belajar introduction farmasi sama basic chemistry. Berarti aku udah belajar 4. Terus kemarin tuh yang aku kaget, aku ke kantor kan, dikasih buku tuh. Ini guys. Weiseng, ya nggak sih Weiseng? Sue. Ya kayaknya itu deh. Ini tuh kayaknya kalau dilihat dari dilihat dari gambarnya tuh kayaknya tuh pelajaran biologi deh, kayaknya sih, soalnya kayak ada sel-sel. Iya, ini biologi fix, soalnya ada ininya streptolisin, terus aeruginosa gitu. Tapi tuh masalahnya nih tulisannya Mandarin semua. Ini sih yang bikin aku nangis. Tapi kita belum dapat pelajaran ini sih. Dan kemarin tuh aku dapat jadwal baru. Itu jadwalnya kayak bikin pusing gitu, nggak kayak biasanya. Jadi itu jadwalnya gini kan gara-gara corona ini. Jadi aku cerita ya. Jadi gara-gara corona ini kan kita sebenarnya masuk itu harusnya bulan Februari kalau nggak Maret tuh sebenarnya kita udah masuk. Tapi gara-gara corona kita tuh diundur jadi bulan April masuknya. Nah, pas bulan April masuk itu kita tuh belajarnya kayak keburu-buru banget gitu loh. Terus kan next semester kan harusnya September. September, Oktober itu sebenarnya udah ganti semester dan harusnya kita tuh bulan ini tuh libur. Tapi gara-gara corona kemarin kita nggak jadi libur, jadi kemarin tuh habis ujian, terus kita libur 1 minggu. Terus sekarang kita masuk 1 bulan, terus kita libur lagi 1 bulan gitu loh. Jadi kayak semester barunya tuh baru nanti bulan Oktober ya. September kalau nggak Oktober itu kita next semester, kita masuk ke semester baru. Jadi sekarang kita tuh kayak belajarnya tuh kayak mungkin cuma, bukan selingan sih, kayak belajar tapi kayak gimana ya, aku nggak bisa jelasinnya ya, pokoknya gitu dah. Jadi kalau sekarang aku lagi belajar HSK 4 yang sang tadi bab 8, sama ada 1 pelajaran lagi sih, sejarah Cina, tapi tuh nggak ada bukunya. Katanya sih bukunya mau datang, kata gurunya tuh bukunya mau datang tapi nggak tahu kapan. Itu tentang sejarah Cina gitu. Kemarin tuh dijelasin kayak Cina tuh berapa meter, terus ada yang Cina bagian utara, bagian selatan gitu. Oh, sama ada lagi sih
Chinese culture. Iya sih, itu juga tentang Cina juga. Jadi kayak belajar tentang martial art gitu, terus Chinese tea, terus garden kayak gitu. Pokoknya tentang Cina-Cina. Sama ini ada tentang komputer. Yang baru sih komputer, tapi nggak tahu ini buat apa. Kalau ini tadi, hari ini tadi aku belajar di lab komputer itu, tapi ya tentang Mandarin gitu juga. Soalnya nanti kita ujiannya ada 2 tipe gitu, pakai tulis atau pakai komputer. Kalau pakai tulis nanti kita ya tulis tangan gitu. Nanti soalnya kan ada Xianzi, ada nulis Chinese karakter. Jadi kita bisa milih nulis atau pakai komputer. Kalau aku sih menembak komputer aja, soalnya kan tinggal ngapalin pingin, iya nggak sih? Iya kok. Jadi seperti itu. Jadi kemarin tuh udah belajar ini basic chemistry, terus HSK 1 sampai 3, tapi HSK 3-nya itu belum ujian, soalnya masih nunggu teman-temanku yang ada di Indo. Tadi aku tuh dengar guruku tuh ngomong kayaknya tahun depan mingguan baru bisa kausa, soalnya masih nunggu teman-temanku yang di Indo balik ke sini baru ujian HSK gitu. Oke, jadi segini dulu video dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya, dan buat adik-adik kelas, kalian sinilah masuk sekolah di sini. Sekolah di Cina tuh enak banget, kalian soalnya bisa nemuin pengalaman baru, teman-teman baru. Teman-temannya tuh nggak cuma dari Indo aja, nanti ada dari Tajikistan, dari Bangladesh, dari Korea, dari Nepal, pokoknya dari mana-mana, dan terutama teman-teman dari Cina. Nanti kalian bisa ngomong bahasa Cina juga gitu. Jadi terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa buat like video ini, komen di bawah next aku bakal bikin video apa, dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian kalau video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Dan see you on my next video. Bye bye.